Shalom keluarga IBC, selamat hari Minggu, selamat datang kembali di ibadah IBC hari ini. Saya berdoa kiranya kita semua tetap dalam perlindungan dan tuntunan Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Saudara Kriswangsa Bagus Kusuma Yuda dengan tema Warisan Terbesar Sepanjang Masa, Iman. Diambil dari Ibrani 11 ayat yang pertama. Sebelum kita memasuki pujian dan penyembahan, mari kita simak dulu beberapa informasi di IBC Update hari ini. Yang pertama, IBC mengucapkan selamat ulang tahun pada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Update terus kerohanian kita setiap pagi dengan mengakses Embun Sorgawi Renungan Pagi Keluarga IBC yang rilis setiap pukul 5 pagi hari melalui YouTube channel atau WA Group IBC. Bagi IBC Kids, jangan lupa untuk beribadah secara online setiap hari Minggu pukul 8 pagi melalui YouTube channel IBC. Para orang tua diharapkan dapat mendampingi buah hatinya dalam pertumbuhan rohani melalui ibadah online ini. Persembahan dan persepuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di gereja atau melalui transfer ke nomor rekening yang tertera pada layar Anda. Demikian IBC Update hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama menyembah, memuliakan, dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat IBC, selamat pagi. Sama ibadah lagi, kita mau sama-sama memuji Tuhan lagi. Sebelumnya kita mau saat teduh terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan, di pagi hari ini ya Tuhan, kami masih bisa berkumpul dengan kerabat kami maupun dengan keluarga kami meskipun lewat online Tuhan, tapi kami mau sama-sama Tuhan memuji nama-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan, lebih lagi merasakan kehadiran Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, Jemaat IBC, kita mau sama-sama semangat lagi, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau angkat sebuah pujian tutur kata. Biar lewat lagu ini kita mau sama-sama kebaikan karena kami pasti, kita semua pasti bakal merindukan tutur kata dari Tuhan. Bagaikan air, bagaikan air sirami tanah kesakitan.
amin. Setiap masalah kita yang kita alami, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak memberikan masalah itu melebihi dari batas kekuatan kita. Kita harus ingat, kita harus tahu bahwa janji Tuhan seperti fajar. Kita menyongsong fajar itu, bahwa setiap pergumulan kita pasti ada Tuhan yang membantu. Mari jemaat, kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendekat kepada Tuhan. Ingat, setiap masalah akan ada fajar di pagi hari, dan Tuhan tidak pernah terlambat untuk mendatangkan kita kebaikan, rencana damai sejahtera. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan terus memuji Dia, terus meninggikan ketika ku hadapi. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku,
Benar Tuhan, kami percaya betapa dalam kasih Tuhan terhadap hidup kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Tuhan, bekerjalah terus di dalam hati kami, untuk kami bisa dipakai menjadi alat Tuhan dimanapun kami berada. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman, biarlah Tuhan yang berfirman berkatalah kepada kami pribadi lepas pribadi. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, setiap perkataan sehingga benar boleh berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat IBC. Selamat pagi semuanya. Halo. Boleh sementara dibuka dulu videonya. Dadah. Wave. Hai. Selamat pagi, apa kabar? Kangen ya kita onsite nanti. Semoga cepat atau lambat nanti kita bisa onsite. Tapi masih dengan protokol dan masih ada pembatasan ya. Tapi jadinya mungkin ibadahnya bisa lebih live gitu ya. Benar nggak Mbak Fari? Lebih kerasa gitu kalau misalnya di pakai internet gini kan mungkin kayak tadi ada endet-endetan, betul nggak sih? Jadi sepertinya ada yang kurang. Oke. Sekali lagi selamat pagi, shalom, happy Sunday semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat. Kalaupun sedang lemah jasmani, saya berdoa kiranya Tuhan berikan pemulihan, kesehatan, dan Tuhan masih tetap baik untuk kita. Amin. Meski kita sedang lemah jasmani, kita sedang mungkin di bawah, kita sedang Tuhan izinkan ada di dalam lembah kekelaman, Tuhan masih sangat amat baik buat kita. Amin. Itu iman percaya kita. Oke. Terima kasih untuk kesempatannya Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan di IBC yang sudah memberikan kesempatan untuk saya pagi hari ini melayani pelayanan firman pagi hari ini. Pagi hari ini firman Tuhan yang saya bawakan bertemakan warisan terbesar sepanjang masa, yaitu iman. Ya, kalau mendengar warisan mungkin Bapak Ibu Saudara terfikirnya pasti soal harta ya, betul nggak sih? Benar nggak? Apa yang bisa kita wariskan buat anak cucu kita? Rata-rata orang-orang berpikir, saya mau warisin rumah, saya mau warisin mobil, saya mau warisin deposito, saya mau warisin emas deh. Mau berapa kilo Bang Superdi buat nanti anak cucunya? Ayo Bang Superdi. Mau ngumpulin emas sebanyak-banyaknya, kayaknya di deposito 1 miliar cukup nggak ya buat anak saya? Bu Titin punya emas 100 kilo kali di bank, di di Pegadaian emas digital kali. Kayaknya itu menjanjikan ya buat anak cucu saya sama cicit saya nanti. Jadi kalau saya nanti nggak ada, mereka udah punya rumah, mereka udah punya emas, mereka udah punya, atau mungkin saya mau buka perusahaan yang besar dan nanti wariskan buat mereka semua. Tapi pertanyaannya, apakah itu cukup? Atau apakah itu sebetulnya memang yang mereka butuhkan? Tidak hanya untuk di dunia ini, apalagi kita tahu sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup di dunia ini itu seperti kita sedang punya kemah. Nanti kita akan pindah, gitu ya. Jadi hidup ini adalah sementara. Apakah harta kekayaan itu cukup gitu ya? Walaupun memang di dunia ini uang itu butuh ya, kita butuh uang, tapi tidak segalanya semuanya itu bisa dibeli dengan uang. Apalagi afterlife, betul nggak? Afterlife itu setelah kehidupan ini kita percaya kita punya kehidupan di masa mendatang itu ya, yang sebetulnya nggak butuh itu yang namanya emas, uang dan sebagainya ya, seperti itu. Jadi sebetulnya apa sih warisan yang seharusnya kita berikan untuk generasi penerus kita, anak cucu kita, nggak hanya anak biologis, bahkan anak rohani ya.
orang-orang di sekitar kita, kita juga bisa mewariskan loh. Kalau warisan dunia ini kita biasanya wariskan harus harus kepada yang ahli waris ya, betul nggak sih? Harus yang sedarah. Bales, Pak Ko Yudi pasti mewariskan, nggak mungkin ke saya ya, pasti ke Tristan ya, karena dia ahli warisnya ya. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita sebagai ahli warisnya Tuhan, kita pun bisa mewariskan loh, tidak hanya kepada anak-anak jasmani kita, tapi juga anak-anak rohani. Bahkan tetangga saya pun kita bisa mengimpartasikan, memberikan warisan rohani itu buat mereka. Dan apa itu? Itu adalah iman. Ya, suara saya kedengeran nggak sih? Cek, 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 cek. Tolong kasih tahu nanti ya kalau misalnya nggak kedengeran, saya takutnya tiba-tiba coba kasih jempolnya dulu, bener nggak sih? Ini nggak. Oh ya, oke. Takutnya nge-lag dan sebagainya. Ya begitulah ya kalau misalnya kita menggunakan jaringan internet, walaupun teknologi sudah semakin maju, tapi kan terkadang sinyal itu naik turun ya. Oke, kembali lagi kepada warisan terbesar sepanjang masa, yaitu iman. Sebetulnya dari zaman Bapak Abraham, nenek moyang kita tuh kita sudah punya warisan tersebut, ya, berupa iman. Itulah kenapa Bapak Abraham disebut sebagai tokoh pertama dalam Alkitab yang disebut sebagai Bapak orang beriman. Betul? Ya, seperti yang kita pelajari dari kecil waktu kita di sekolah minggu, siapa Bapak orang beriman? Pasti jawabannya adalah Abraham. Dan kita, umat pilihan Allah, itu adalah juga keturunan rohani dari Bapak Abraham yang berhak menerima janji Allah berupa warisan iman itu. Amin? Ada amin, saudara-saudara? Yap. Bapak Abraham dari pengalaman hidupnya yang dipakai Tuhan menjadi berkat, tidak hanya buat dirinya sendiri, atau bahkan buat keluarga intinya, gitu ya, buat anak-anaknya, cucunya, untuk keturunannya, bahkan bagi orang-orang percaya seperti kita sampai saat ini. Nah, tentu Bapak, Ibu, Saudara-saudari tahu dong, setidaknya beberapa kisah dari Bapak Abraham. Ya, kalau misalnya yang rajin dari dulu, dari kecil sekolah minggu, sampai ke kelas dewasa, masih sekolah minggu ya, pasti tahu gambaran besarnya dari panggilan, waktu Abraham dipanggil, sampai dia mati, sampai dia punya anak, dan ada kisah yang begitu mengharukan ketika dia harus mengorbankan anaknya, betul? Nah, salah satu kisah hidupnya yang dikenal itu waktu dari masa ia dipanggil ya. Waktu ia dipanggil jadi hamba Tuhan, jadi hambanya Tuhan, dia disuruh ke suatu tempat tujuan. Masih ingat ya, di kitab Kejadian pasal yang ke-12, boleh Bapak Ibu Saudara buka kitab Kejadian pasal yang ke-12. Itu Abram dipanggil, Abram atau Abraham, ya sama aja, itu hanya Tuhan ganti namanya setelah itu. Si Abraham ini dipanggil ya menjadi hambanya, tapi masalahnya di situ dikatakan apa? Dia suruh pergi tapi nggak tahu suruh kemana, betul nggak sih? Ya, nggak ada dikatakan secara spesifik kamu ke Soreang, kamu ke Cianjur, kamu ke Tasik, kamu ke Bali misalnya, kamu ke Sungai Cikapundung, nggak ada. Ya, kamu pergi ke sana, Tuhan cuma bilang apa? Aku akan janjikan kepadamu bla 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 bla. Bisa baca sampai di ayat yang ketiga, ya. Dan Abraham di sini setia nggak, taat nggak untuk mengikuti itu. Kalau misalnya Mbak Wati disuruh sama Mas Ari, Wati kamu pergi ya Mbak Wati, kamu pergi ya, lah kemana Mas? Suruh beli apa, kandang burung, suruh beli apa, nggak jelas, pokoknya suruh pergi dulu aja ke sana, nanti di sana nggak tahu di mana ya, ini suamiku ngomong gitu kan, bingung, nggak jelas ini Mas Ari ya. Tapi Abraham nggak begitu, Abraham nggak deny, Abraham nggak mau kemana sih, emang mau ngapain di sana gitu ya, tapi Abraham taat, dia pergi. Ya, dia pergi. Nah, itulah kenapa dia disebut Bapak orang beriman, karena dia taat, dia beriman. Itulah yang namanya iman. Belum melihat apa yang akan terjadi di depan, belum tahu apa yang harus dia lakukan, bahkan gitu ya, dia tetap percaya. Dia tetap percaya bahwa Tuhan menyertai dia,
Tuhan akan memberi yang terbaik. God will provide. Tuhan pasti menyediakan. Amin. Itulah yang namanya iman. Ketika kita memandang dengan mata iman, ya sesuatu yang kita rasa secara manusia impossible, gak mungkin, itu mungkin buat Allah. Amin. Dan ketika kita memandang dengan mata iman di dalam Kristus, banyak hal-hal yang di luar logika manusia yang akan terjadi, dan kita sebagai umatnya cuman satu kata bakalan bilang, dan terus-terus bilang, wow, wow, wow. Seperti yang mungkin dialami Abraham. Dia selalu pasti, walaupun tidak tertulis dalam Alkitab, dia pasti selalu bilang, wow, it's fantastic, it's amazing. Tahu kisahnya ketika dia dijanjikan punya anak, ya, di usia berapa, Bapak Ibu Saudara? Satu kejadian Abraham yang membuat dia pasti bilang, wow, amazing, keren. Kok bisa sesuatu yang impossible terjadi? Apa? Masih ingat? Dia punya anak di usia keberapa? Abraham punya anak di usia 100. Istrinya usia berapa? 17 tahun? Usia 91 tepatnya ya. 91. Mungkin nggak punya anak. Kalau masih umur 17 sampai 40 ya, rata-rata wanita itu bisa melahirkan dengan keadaan yang sehat loh ya. Sehat itu, dan itu sampai usia 40 ya. Beberapa hari yang lalu saya baca, ada nggak sih wanita yang bisa melahirkan lebih dari usia 40? Ternyata ada. Bisa search di Google dari CNN, tapi dia usianya yang satu usia 50 tahun sekian, ada satu lagi 70 sekian. Dia udah emak-emak, tapi bisa melahirkan. Ya, dengan keadaan saya nggak terlalu baca sepenuhnya apakah anaknya prematur atau gimana, sehat atau gimana, besarnya seperti apa, nggak tahu. Ya, cuman saya ada ternyata secara medis, tapi usianya 70. Balik lagi ke Sarah atau Sarai, istrinya Abraham. Di usia berapa dia? 91 tahun. Ya, wow, yang pertama adalah emak-emak usia 91 tahun, begitu renta ya, tapi masih bisa melahirkan dengan normal, dengan sehat. Kita tahu bersama anaknya si Ishak itu masih bisa besar dan masih nanti punya keturunan. Ya, nggak diceritakan dia punya penyakit apa dan sebagainya. Yang penting dia punya keturunan. Betul? Amazing nggak Tuhan kita? Keren nggak Tuhan kita? Ya, ketika memandang dengan mata iman, sesuatu yang kita pikir impossible, it's really possible. Sesuatu yang kita rasa nggak mungkin secara manusia, di dalam Tuhan ketika kita memandang dengan mata iman, saudara-saudara, Bapak Ibu, pasti bahkan. Bukan hanya sekedar mungkin. Di dalam Tuhan ada kepastian. Amin. Ada kepastian. Nah, itulah yang namanya iman. Itulah sebabnya dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang pertama mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita berharap. Ya, kita berharap sama Tuhan. Tapi bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Belum kita lihat, tapi kita punya faith. Aku bisa karena aku punya Tuhan. Aku bisa karena Tuhan yang memampukan. Amin. Betul? Dan itulah yang diimani Abraham. Aku sudah tua, aku sudah renta, istriku juga sama, tetapi Tuhan kasih janji, bukan janji palsu, ya. Janji Allah itu ya dan amin. Yes, dan Tuhan tepati. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara nanti baca di pasal yang ke-22, ternyata betul, ya. Wow, yang berikutnya, Ishak lahir. Ya, ketika Allah berjanji hari ini, kalau kita lihat dari Kejadian pasal 12 ya, Tuhan Yesus Allah berjanji itu digenapinya di pasal 22, tetapi pasti ya sesuatu yang pasti, dan di situ pasti Abraham punya proses, punya pergumulan. Bener nggak sih Tuhan? Bener nggak sih Tuhan? Betul nggak sih kalau kita dijanjiin sesuatu dan masih dalam proses berjalannya janji itu, ketika belum ditepati, belum loh ya, bukan tidak. Ketika belum ditepati, pasti kita mikir, ini bener nggak ya? Ini bener nggak sih? Gitu ya. Saya mau bacakan janjinya Tuhan kepada Abraham di pasal yang ke-12 ya.
Ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saya masih oke ini sinyalnya? Oke, kasih jempolnya dulu. Oke, sip. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Abram dipanggil Allah. Ini janjinya Allah kepada Abram ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan, ini janjinya, aku akan membuat engkau, Abraham, menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, Abraham, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, Abraham. Dan olehmu, Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Janji ini sekarang kita di tahun 2021, kita tahu ya, benar bahwa janji Allah itu ya dan amin. Sudah dialami oleh Bapak Abraham, Bapak orang beriman, bahwa janjinya oleh keturunanmu muka bumi di seluruh manusia di muka bumi ini akan mendapat berkat, ya. Dan kita semua adalah bukti daripada berkat Tuhan, amin, dari janjinya Abram, ya. Dan itu adalah janjinya Tuhan kepada Abram yang Abram pegang, Kejadian 12, dia ingat bahwa oh Tuhan pasti akan menepati janjinya. Dan betul, ya, di pasal yang ke-22 Ishak lahir. Itulah kenapa yang membuat Abram begitu punya iman yang semakin dikuatkan, karena dia ingat, oh Tuhan menepati janjinya, bahkan di masa tuanya ya dia masih bisa melahirkan, dia masih bisa punya anak, gitu ya. Bukan Abraham yang melahirkan, Saranya yang melahirkan, ya. Dan salah satu ketaatan dari Abraham kemudian, ya, setelah Ishak lahir, beberapa tahun kemudian ketika Ishak masih kanak-kanak, nah ini yang begitu apa ya, nanti Bapak Ibu Saudara bisa punya persepsi masing-masing ya. Tuhan tuh kayak gimana sih? Ya, Tuhan tuh kayak gimana gitu ya. Nah, salah satu ketaatan dari Bapak Abraham yang selalu jadi inspirasi nih buat anak-anak Tuhan sampai saat ini, termasuk buat saya pribadi, itu waktu proses perjalanan imannya, waktu ia diuji melalui anak satu-satunya yang ia punya, yang lahir di masa tuanya, si Ishak itu ya. Tuhan minta. Bisa lihat di Kejadian pasal berapa? Kejadian pasal berapa? 22 itu ya. Tuhan minta si Ishaknya. Tuhan minta. Diminta lagi. Mungkin Bapak Ibu Saudara terpikir nggak sih? Mbak Wati udah dikasih anak, terus udah gitu Tuhan minta dipersembahkan. Dan misalnya Mbak Wati dan Mas Ari ibarat seperti Abram dan Sarai. Di usia yang udah tua, Tuhan kasih janji, udah ditepatin, kemudian Tuhan minta lagi. Gimana rasanya Mbak Wati? Apalagi itu darah dagingnya Mbak Wati. Gimana? Mikirnya, satu, kalau misalnya, oh ya udah kasih aja, toh nanti bisa punya anak lagi. Mungkin bisa berpikir seperti itu nggak? Apalagi dengan usia yang mungkin sudah lanjut, ya. Mungkin di dalam pikiran kita berpikir, ini tuh Tuhan nge-PHP kali ya. Tuhan tuh kasih harapan palsu, udah dikasih janji, walaupun memang ditepati ya. That's the first wow. Tapi udah gitu kok Tuhan minta lagi sih? Ini maksudnya Tuhan apa ya? Kalau kita di posisi Abram, pasti kita berpikir seperti itu. Kayaknya Tuhan tuh kejam banget sih, bener nggak? Bener nggak sih? Tuhan kok kejam banget sih? Udah dikasih, diminta sekarang, ya. Nah, sebelum kita berpikir dengan logika manusia, saya mau bacakan satu ayat dari kitab Yohanes. Kita maju ke depan ke kitab ke Perjanjian Baru, di kitab Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-7. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-7. Boleh Mbak Devi boleh dibacakan Yohanes pasal 13 ayat yang ke-7. Yang sudah ketemu boleh angkat tangannya atau kasih simbol tangan di sana. Yang udah ketemu Yohanes pasal 13 ayat yang ke-7. Sudah ketemu? Mana nih Mbak Devi? Oh, ngambil Alkitab kali ya.
Yohanes 13 Oh ayat iya. yang ke-7. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Yap. Yesus berkata bahwa kamu nggak tahu apa yang sedang aku perbuat, Yesus perbuat, atau misalnya Tuhan perbuat, tapi kelak kamu akan mengerti. Ya, ini nanti akan kita simpan untuk di ayat yang di bagian yang berikutnya ya. Tapi simpan ayat ini bahwa kamu tidak tahu apa yang Tuhan perbuat, tapi kelak kamu akan mengerti. Someday, suatu hari pasti kamu akan mengerti. Nah, balik lagi ke kisah Abraham ya. Mungkin ketika Abraham diminta untuk mempersembahkan anaknya, si Ishak, dia tentu sempat berpikir, kenapa sih Tuhan kok Tuhan mau anak saya ini dikorbankan ya? Tapi Bapak Abraham tahu, Bapak Ibu Saudara, Abraham tahu bahwa apa? Tuhan sedang bekerja melalui hidupnya Abraham. Dia ingat dengan janji Tuhan dalam Kejadian 12. Ya, dia punya iman atas janjinya Tuhan. Dia balik lagi flashback. Tuhan udah tepatin janjinya untuk ada si Ishak, ya, dan melalui keturunannya ia akan menjadi bangsa yang besar dan menjadi berkat. Mungkin di situ Abraham berpikir bahwa Tuhan pasti menyediakan. Kalau nggak Ishak, mungkin yang lain, mungkin seperti itu ya. Tapi satu hal yang bisa kita ambil dari ketaatan Abraham, dia tetap mau setia, dia pegang janjinya Tuhan. Karena apa? Karena Allah sendiri yang berjanji. Kalau Allah janji, pasti ditepati. Siapa di sini yang pernah berjanji tapi tidak menepati? Ayo. Ini jadi salah satu filter buat kita. Ini jadi salah satu insight buat kita. Janji Allah itu bukan seperti janji manusia. Ketika Allah berkata, yes, kamu akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, itu akan terjadi. Ketika kamu akan menjadi berkat dan kamu memberkati banyak orang, yes, pasti akan terjadi. Amin. Amin, saudara-saudara. Ketika Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman, yes, Tuhan pasti tepati. Ketika Tuhan berjanji, ada tempat yang sangat luar biasa bagusnya ketika nanti kamu Tuhan panggil, ketika kamu sudah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu akan punya tempat yang indah di sana. Dan ketika Allah sendiri yang berkata itu, yes, itu terjadi. Amin, saudara-saudara. Janji Tuhan, ya dan amin. Yes? Ada kata amin, boleh angkat tangannya. Dan singkat cerita, balik lagi, ya. Oke, nggak nge-lag ya. Aku begitu-begitu tuh biar takutnya nge-lag. Nanti jadi daripada udah cuap-cuap panjang-panjang, ternyata nge-lag. Begitu ya, itulah. Nah, singkat cerita, Abraham istilahnya lulus tes. Lulus tes. Siapa yang di sini pernah tes? Pernah sekolah pasti pernah tes ya. Betul? Ya, pernah ujian ya. Apapun jenjang studi kita semua. Gimana rasanya kalau lagi tes dan lulus, dinyatakan lulus? Lega nggak? Lega nggak? Bersyukur dong, ya. Tapi waktu lagi mau menghadapi tes, pernah nggak panas dingin? Pernah nggak punya pikiran, aduh aku mau kabur aja deh dari ruang ujian, atau nggak, aku nggak mau masuk sekolah, aku nggak mau tes, aku nggak mau ujian, ya? Nggak mungkin kan? Bisa nggak kita lari dari ujian? Balik lagi ke Abraham, bisa nggak Abraham deny? Bisa nggak Abraham nggak pergi ke Gunung Moria dan mempersembahkan Ishak? Bisa aja ya, betul nggak? Bisa nggak dia nggak mau mengikuti tesnya? Bisa nggak ketika saya lagi ujian semester, saya nggak ikutin? Bisa aja, tapi akhirnya apa? Saya fail. Saya gagal. Saya nggak dapat nilai. Saya nggak lulus. Tetapi si Abraham ini singkat cerita, dia ikutin prosesnya. Dia ikutin proses iman, pertumbuhan imannya, dan ikutin apa perintah Tuhan. Ikutin tesnya, ikutin prosesnya, dan mungkin ini juga terpikir di pikiran Abraham. Kalau Tuhan mau kasih keturunan, ya Tuhan pasti kasih. Kalau Tuhan mau ambil, ya silahkan ambil aja, betul? Karena Tuhan yang punya, gitu ya. Tuhan pasti kasih yang terbaik buat Abraham. Demikian juga kita imani karena kita keturunan Abraham, demikian juga buat kita. Tuhan kasih buat Abraham yang terbaik, pasti Tuhan juga kasih yang terbaik buat kita. Amin. Amin, saudara-saudara. Aminnya kasih jempol kalau di sini ya. Seperti dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 29, boleh
Dibuka dengan cepat saya bacakan ya, Galatia pasal 3 ayat 29 ya. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Dan karena kita keturunan Abraham, jadi kita berhak menerima janji Allah. Kita punya hak. Kita punya hak karena kita adalah keturunannya Abraham. Amin. Ya, kita ahli warisnya. Kita ahli warisnya, ya. Jadi kalau kita adalah milik Kristus, sekali lagi, kita adalah keturunan Abraham, kita punya hak dapat janjinya Allah, dapat warisannya dari Allah, dapat warisan dari si Abraham, yaitu iman. Ya, ada amin, saudara-saudara, kasih jempolnya lagi. Siapa keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah? Kasih jempolnya. Yes, kita semua berhak terima janji Allah. Amin. Saya mau sharing satu hal. Beberapa minggu terakhir ini kita mungkin masih ada yang diliputi duka ya. Saya pun masih terkadang teringat gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa rasa-rasa tuh seperti he's still here. Kayak Bapak tuh masih kayak karena dia ada di dalam hati ya. Dan kita tahu bersama dia sedang bersama Tuhan di surga di waktu yang bersamaan ya. Seperti punya pengharapan seperti itu gitu ya. Saya mau sharing beberapa minggu ini terutama ketika gembala di gereja Tuhan panggil ya. Sebetulnya ini saya sharingkan di hari pertama ketika di Nana Rohana ya. Jadi sebetulnya beberapa minggu sebelum Bapak Tuhan panggil, waktu itu kan Bapak lagi tidur dan Tuhan panggil, puji Tuhan beliau nggak lagi sakit, jadi kita juga nggak ngerasa kayak kasihan dan sebagainya ya. Bayangin kalau pas lagi sakit ya, pasti kita kasihan gitu ngebayanginnya ya. Pernah ngelihat orang yang udah bertahun-tahun sakit gitu, kayaknya kita udah terlalu kasihan ya. Tapi kalau Bapak tuh sehat-sehat aja gitu ya, masih olahraga, masih nyanyi sana sini gitu ya, masih sampai malam ikutin konsel, dan paginya itu sebetulnya masih bangun untuk minum jamu, terus udah gitu dia tidur-tiduran, udah Tuhan panggil, Tuhan jemput. Satu sisi saya pikir-pikir enak juga ya kayaknya jadi Bapak, ya nggak sih? Saya sendiri jujur aja, saya iri loh. Kalau bisa saya juga pengen kayak Bapak ketika Tuhan panggil dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan tetap melayani Tuhan. Itu yang satu hal yang jadi inspirasi buat saya dan satu jadi komitmen ya untuk tetap sehat jasmani dan juga rohani. Bapak Ibu Saudara, ayo sehat jasmani rohani guys. Ya. Nah, saya mau balik lagi ke kesaksian saya ketika di hari pertama itu sebetulnya beberapa minggu sebelum Bapak Tuhan panggil ya, saya tuh lihat di TikTok Daniel tetangga kamu, nggak tahu ada di FYP saya, kalau misalnya ada yang main TikTok ada di FYP, padahal saya nggak follow, tiba-tiba itu keluar, ada yang namanya Yeri Pati Nasarani, dia adalah anak dari Roni Pati Nasarani, dan ternyata beberapa minggu sebelum Bapak dipanggil Tuhan, ternyata Bapak Pendeta Roni ini juga Tuhan panggil, ya beberapa minggu sebelumnya, dan Yeri Pati Nasarani ini diundang dalam YouTube channelnya si Daniel tetangga kamu itu, ya. Dan di situ dia bersaksi bahwa ketika bapaknya itu Tuhan panggil si Bapak Pendeta Roni ini ya, saya tuh seperti mendapat kekuatan dan pemahaman baru tentang siapa sih Tuhan kita yang begitu sangat amat baik banget buat kita. Jadi sebetulnya ketika kepergian orang yang kita kasih, terutama orang-orang yang sebetulnya udah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tuh ya, sebetulnya mereka tuh udah dapat janji Allah loh. Mereka meninggalkan dunia ini, tapi mereka tuh udah punya kunci kerajaan sorga, yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tahu dia bakal kemana. Terus kita juga tahu kalau kita nanti Tuhan panggil, kita bakal kemana? Ke tempat yang enak di sorga sana. Ya, jadi kalau kita sudah beriman sama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nggak perlu khawatir lagi yang namanya soal kematian, yang namanya soal kita dipanggil Tuhan. Nggak usah khawatir, ya, karena Tuhan udah pasti jemput kita ke tempat tujuan yang paling enak yang pernah ada, yaitu di sorga. Nah, yang mau saya bagikan saat ini tentang sharingnya dari Yeri Pati Nasarani ini ya. Ketika Tuhan bawa pulang orang-orang yang kita
kasihi, yang kita sayangi, terutama mereka yang udah di dalam Tuhan, gitu ya. Itu tuh layaknya, saya bisa gambarkan seperti ini handphone ya. Misalnya Mbak Lestari punya HP. Di HP-nya itu di dalamnya ada e-wallet, ada dompet digital dari OVO, GoPay, Dana, banyak semuanya, dan semuanya ada isinya, ada duitnya. Terus udah gitu ada ShopeePay dan sebagainya. Dan udah gitu Mbak Lestari kasih ke Tristan HP-nya, ya. Tristan, kamu boleh pakai ini, kuotanya unlimited, duitnya banyak, kamu boleh pakai semau-mau kamu, pokoknya kamu pakai untuk kebutuhan kamu, mangga silahkan pakai. Dan setelah beberapa tahun, udah gitu Mbak Lestari balik lagi ke si Tristan. Halo, saya masih kedengeran ya? Oke, masih kedengeran saya? Oke, sip. Beberapa tahun kemudian HP-nya diminta, ya. Jadi ingat tadi, nih HP Mami pinjemin buat kamu, ya. Mami pinjemin, kamu boleh pakai. Garis bawahi kata pinjemin, dipinjemin, ya. Bilang apa? Pinjemin, ya. Oke, kamu boleh pakai semaunya. Setelah beberapa tahun si Mami, Tristan, mana HP Mami? Sini, Mami mau ambil, gitu ya. Mami mau ambil. Terus gimana responnya Tristan? Apakah dia, nggak mau, aku udah nyaman dengan ini, gitu ya, ngapain kok diambil sih, gitu ya? Atau sebaliknya, oh iya Mi, ini HP-nya, makasih ya. Ada dua respon yang kita terima ketika ini layaknya seperti Tuhan panggil. Apapun yang Tuhan berikan di dunia ini, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, itu pemberian. Seperti kayak HP tadi ya, kita boleh pakai itu semua. Dan juga termasuk seperti kayak tadi ilustrasinya seperti HP tadi, ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasih, Tuhan minta. Ya, ketika Tuhan kasih, ya kita terima dengan senang hati. Ketika Tuhan minta, ya kita kasih. Ya, terima, kasih. Itu insight yang saya dapatkan. Terima yang Tuhan kasih, dan kita kasih yang Tuhan minta. Jadi respon terakhir ketika Tuhan minta adalah terima kasih Tuhan. Betul nggak sih? Seharusnya kita bilang terima kasih Tuhan. Dan itu dua kata itu, terima kasih, itulah yang ketika Bapak ada di rumah sakit, dari rumah ke rumah sakit untuk diperiksa ya, waktu itu diperiksa oleh dokter kenapanya gitu, dan ternyata memang lagi tidur. Ketika Bapak memang sudah dinyatakan nggak ada, dua kata itu yang selalu saya bilang terus di telinganya Bapak. Terima kasih buat Bapak dan terima kasih buat Tuhan udah mempercayakan Bapak, dan terima kasih juga Tuhan udah mewariskan warisan terbesar berupa iman buat kami sekeluarga, terutama buat saya. Dan saya bersyukur, saya tulis di status saya bilang saya benar-benar menjadi anak yang paling beruntung. Di akhir hidupnya, saya masih bisa ada di sisinya, dan bahkan saya masih bisa melihat keteladanan imannya, warisan iman itu. Dan saya bilang, terima kasih, terima kasih. Terima kasih berkali-kali, saya nggak tahu berapa kali dari ambulans itu berangkat, dan bahkan sampai dari Nana Rohana sampai ke Pandu, saya bersyukur saya masih bisa ada di kursi sebelah peti matinya, dan bersyukur ya Tuhan masih berikan kesempatan saya juga masih melihat itu petinya masih bisa dibuka begitu kan ya, dan saya juga bersyukur masih bisa bernyanyi di hadapan ada jasadnya Bapak, walaupun sebenarnya Bapak udah di atas sana, udah sama Tuhan. Terima kasih itu ya. Jadi apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, itu semua tuh pemberian Tuhan. Keluarga, papi, mami, adik-adik, rumah, mobil, motor, pekerjaan, jabatan, kesehatan, bahkan itu semua titipan. Itu semua pemberian Tuhan. Silahkan pakai. Tapi ingat, pada satu ketika Tuhan pasti nanti akan ambil kembali. Respon kita adalah jangan kecewa.
Karena itu bukan punya kita. Itu adalah punyanya siapa? Punya Tuhan. Ya, justru respon kita adalah terima kasih Tuhan udah mempercayakan Bapak Pendeta Markus di IBC. Terima kasih sudah menjadi Bapak di rumah ini. Terima kasih untuk semua hal yang Tuhan sudah percayakan. Thank you so much. Nah, itulah layaknya ketika Tuhan panggil orang-orang yang kita kasih. Ya, ada rasa nggak rela? Kenapa sih harus sekarang? Kenapa tiba-tiba ya? Nggak mungkin kan harus update status duluan misalnya kalau Bapak mau ini gitu ya. Tapi baik lagi ya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin. Dan itu kalimat yang terinspirasi juga dari seorang Daud ya. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara baca kisah Daud ketika dia punya anak dan anaknya masih bayi kemudian meninggal ya. Tuhan bilang sendiri, Daud bilang bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan kalimat ini pun yang Roh Kudus taruh dalam hati saya untuk saya ucapkan di hari terakhir penguburan Pendeta Markus di hari Minggu tanggal 29 Agustus di Pandu. Tuhan yang udah kasih. Tuhan mau ambil, itu haknya Tuhan. Seperti ilustrasi HP yang dipinjamkan sama Mbak Lestari ke anaknya Tristan. Ya, saya rasa balik lagi ke kisah Abraham. Abraham pun punya pemikiran yang sama. Ketika anaknya mau diminta sama Tuhan, ya, Abraham pun ingat dengan janjinya Tuhan. Dan Tuhan pun pasti punya iman bahwa Tuhan yang kasih, ya kalau Tuhan mau ambil ya silakan, ya. Dia yang punya kehidupan. Tuhan yang punya Pendeta Markus, dia yang punya saya, dia yang punya IBC, dia yang punya dunia ini dan seluruh isinya. Amin. Ya, demikian juga kita. Kita tuh punya Tuhan. Kita sementara di dunia ini. Apapun yang Tuhan mau atas hidup kita, pasti Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Dan balik lagi ke pasal Yohanes pasal 13 ayat 7, ayat yang saya tadi minta Bapak Ibu Saudara simpan. Dibuka lagi, lihat bahwa Yesus bilang apa? Kita tuh nggak tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan. Istilahnya tuh kayak kita tuh nggak tahu jalan pikirannya Tuhan. Siapa yang tahu jalan pikirannya Tuhan? Nggak ada, ya. Mungkin ada yang Tuhan reveal, ada yang Tuhan kasih tahu, walaupun nggak semuanya. Tapi logika dan pemikiran manusia itu jauh lebih dangkal dari Tuhan. Betul? Pemikiran Tuhan, jalan Tuhan, rencana Tuhan tuh lebih besar, lebih hebat, lebih luar biasa dari manusia. Amin, saudara-saudara. Ya, kita tuh nggak tahu apa yang Tuhan perbuat sekarang, tapi kelak kamu akan tahu. Nanti kamu pasti akan mengerti. Masih ingat nggak waktu kita masih kecil? Saya waktu masih kecil selalu dioprak-oprak untuk ayo bangun pagi, jangan lupa tar lagi mandi mau ke gereja tiap hari Minggu. Siapa yang masih suka kayak gitu? Yang anak sekolah minggu atau misalnya siapa yang orang tuanya seperti itu? Bersyukurlah karena Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua sedang mewariskan iman buat anak-anak ya, dan buat anak-anak sekolah minggu ya, siapapun kalian dimanapun kalian berada di kelas manapun ya, papa mama kalian sedang mewariskan iman buat kalian. Mungkin saat ini nggak ngerti kenapa sih Mia harus ngapain ayat hafalan, kenapa sih Mia harus ke gereja, kenapa sih harus kasih persembahan, kan bisa buat jajan. Kenapa sih harus begini, kenapa sih harus begitu? Anak-anak kebanyakan nggak ngerti alasannya sekarang, betul? Tapi nanti kelak mereka akan ngerti, ya nggak? Kita pun ketika udah dewasa, kita pun pasti bakalan sering kali bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih begini? Kenapa sih hidup saya begini? Kenapa sih saya harus begini? Kenapa saya harus setia sama Tuhan? Kenapa saya harus kasih perpuluhan? Kenapa gaji yang saya kasih, saya masih harus kasih ke Tuhan? Kan Tuhan punya segalanya. Dan sebagainya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ya, tapi ingat, kelak kamu akan mengerti. Ya, kita nggak ngerti sekarang, kelak pasti kamu akan mengerti. Ya, yang perlu kita ngerti sekarang adalah Tuhan itu sangat amat baik sekali buat kita. Amin. Apapun kondisinya, kita lagi ada di atas, bahkan kita sedang di bawah sekalipun, Tuhan adalah bagian terbaik kita. Tuhan yang terbaik. Amin. Dan segala yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah untuk menguji iman kita, menguji iman percaya kita. Namanya ujian itu ada yang namanya naik level. Ketika kita lulus, kita naik. Ketika kita lulus, kita naik. Mau nggak ikutin prosesnya?
mau nggak ikutin tesnya, mau nggak ikutin terus perjalanan ujian imannya. Dan ingat bahwa kita nggak berjalan sendiri. Waktu lagi tes, waktu lagi ujian, nah ini dia ujian di dalam iman kekristenan. Kita punya Tuhan sendiri yang menuntun kita, amin. Tuhan pegang kita nggak berjalan sendiri. Kalau kita lagi tes ujian kan kita ujian sendiri ya, nggak bisa kerja sama dan sebagainya. Kalau ini ujiannya bukan sama teman, tapi ujiannya kerja sama Tuhan. Enak nggak sih guys? Enak nggak sih Bapak Ibu Saudara? Ujiannya kita kerja sama Tuhan. Ya, mau nggak kita kerja sama Tuhan? Mau nggak kita ikutin tesnya, ikutin prosesnya? Jadi, sudahkah kita punya warisan terbesar sepanjang masa? Yaitu iman kepada Yesus Kristus. Para orang tua, sudahkah kita berjuang sebaik mungkin, sekeras mungkin untuk mewariskan iman itu kepada anak-anak kita? Guru-guru sekolah minggu, halo, ternyata jerih lelahmu tidak sia-sia. Warisan iman, nggak cuma buat anak-anak biologis kita. Murid-murid Indria, kelasnya Mbak Wati, ternyata Mbak Wati nggak sedang mewariskan iman buat anaknya Firly dan Farel. Ternyata buat sekelas itu. Bahkan bisa mewariskan buat tetangga-tetangga sekitar. Betul? Ya, melalui iman perbuatan kita. Sekali lagi, jadi sudahkah kita punya warisan itu? Kunci kerajaan surga. Ingat, iman itu ya bisa dipakai nggak hanya di dunia ini ketika menghadapi situasi, masalah, dan kondisi yang terjadi di dunia ini. Iman itu menjadi bekal kita buat di masa yang mendatang. Ya, kalau warisan yang berupa tadi kayak emas, deposito, dan sebagainya, itu bisa hilang. Mungkin generasi ke-1-2 udah habis. Ya, betul. Tapi warisan iman nggak cuma buat kita berjalan langkah demi langkah di dunia ini. Tetapi ketika kita masuk ke dalam kerajaan surga, bukti iman itu yang kita pertanggungjawabkan. Punya Yesus nggak? Ketika kita dipanggil sama Tuhan, kita bisa mempertanggungjawabkan nggak iman kita kepada Tuhan? Sudah punya iman? Sudah punya warisan itu? Sudah terima warisan itu? Sudahkah kita mewariskan kepada anak cucu kita? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk Bapak Abraham yang sudah Tuhan pakai menjadi hamba-Mu yang setia mewariskan iman kepada Allah Bapa, kepada setiap generasi penerusnya, termasuk kami Tuhan. Kami rindu juga menjadi anak-anak Tuhan yang juga mewarisi iman itu. Kami yakin dan percaya iman itu boleh bertumbuh dalam hidup kami, dan kami juga boleh wariskan kepada anak cucu kami, kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini adalah warisan terbesar sepanjang masa, dan kami bersyukur sudah memilikinya. Kami punya Yesus, kami punya surga. Ketika kami punya Tuhan, kami sudah memiliki segalanya. Ketika kami punya Tuhan, kami tidak berkekurangan. Ketika kami punya Tuhan, segalanya cukup, bahkan luar biasa hebatnya. Makasih Tuhan, makasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Baik, baik. Terima kasih untuk Bapak Yuda, Saudara, Bu, sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Ada beberapa hal yang saya tangkap untuk kita belajar hari ini. Yang pertama, mari mewariskan iman kepada anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan sekitar kita. Warisan imannya seperti apa? Janji Allah, pemeliharaan Tuhan, rencana masa depan yang Tuhan berikan bagi kita, tuntunan Tuhan, kebaikan Tuhan, banyak hal warisan iman yang kita bisa bagikan untuk keluarga kita. Yang kedua, mari selalu belajar untuk menerima warisan iman yang dibagikan oleh keluarga kita, oleh orang lain,
Karena apa? Karena itu yang akan menolong kita untuk melihat rencana Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, mari kita selalu bersyukur untuk warisan iman yang kita dapatkan dari orang tua, dari orang-orang yang berperan untuk membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu, dan sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, minggu depan kita akan dilayani, untuk pelayanan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Ardi Wirya Dinata, dan akan ada perjamuan Tuhan. Jadi bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bersama-sama dengan kita beribadah bersama, mendengarkan firman Tuhan dan ikut dalam perjamuan Tuhan, mari kita sangat tetap rindu untuk selalu bergabung di ibadah kita setiap minggu. Dan apabila jemaat yang ikut di dalam perjamuan Tuhan, silahkan boleh mengambil ke gereja untuk anggur dan kosti, ataupun mungkin kalau tidak memungkinkan, maka boleh menyediakan mungkin roti atau minuman putih ya, atau teh putih gitu ya, boleh silahkan. Kemudian hari ini kita mengucapkan selamat datang untuk keluarga Ibu Yorina yang pertama bergabung di dalam ibadah Zoom kita pada pagi hari ini. Selamat bergabung dalam ibadah Zoom untuk keluarga Ibu Yorina, Ibu Lipi, dan Ibu Leni. Kita berharap minggu-minggu yang akan datang terus bergabung di dalam Zoom Meet kebaktian. Terus kemudian ada keluarga partner nih, boleh mungkin Bapak Ibu mungkin boleh mulai membuka kameranya dulu ya. Untuk keluarga partner, bolehkah membuka videonya? Mungkin ini namanya masih asing buat saya sendiri dan juga buat Ibu Lestari katanya tadi ya, langsung melihat ya. Bu Lestari sangat jeli matanya untuk melihat teman-teman kita yang baru nih. Oke, ada selamat datang untuk keluarga partner Tambun juga ya, dan buat teman-teman yang lainnya juga. Terima kasih buat Bapak Ibu, buat teman-teman yang sudah bergabung di ibadah pada pagi hari ini. Dan sebelum kita menutup ibadah kita, oh iya, untuk Mayeni juga benar sekali ya, Cici Mei selamat datang di ibadah Zoom. Mungkin biasanya lewat YouTube juga bisa ya, tetapi hari ini bergabung lewat Zoom. Terima kasih, dan kita rindu untuk minggu depan untuk selalu hadir lagi kembali di ibadah Zoom. Dan sebelum kita menutup ibadah kita, dan nanti yang akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini, nanti saya minta tolong dengan apa ya? Mungkin Ibu Saudari Cici Marlin aja ya. Oke, ada Cici Marlin? Oke, ya. Oke, sebelumnya kita akan angkat satu pujian, Tuhanku memberkatiku. Nanti Saudara Vidi akan share untuk videonya ya. Baik, mari sama-sama Bapak Ibu kita mengangkat pujian ini sebelum nanti Cici Marlin akan menutup kita dalam doa.
Ya, jemaat LBC, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar Tuhan, biarlah di dalam kehidupan kami Tuhan, kami selalu ingat bahwa betapa besar Tuhan pengaruh iman di dalam kehidupan kami. Biarlah kami semakin hari semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau Tuhan, dan semakin menambah-nambahkan kepada diri kami iman yang semakin bertambah setiap harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk para jemaat yang mungkin belum bisa bersama-sama dengan kami pada hari ini. Kami berdoa Tuhan yang selalu menyertai, Tuhan yang selalu memberkati dan memimpin, memberikan kesehatan juga kepada mereka Tuhan. Mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, terima kasih, biarlah kami semua Tuhan bisa selalu Tuhan mengasihi Tuhan dan hidup dalam kasih Tuhan sepanjang waktu. Terima kasih, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran menyertai kami semua, menyertai kita semua selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih untuk Ibu Marlin dan Bapak Ibu. Sebelum kita menutup